warahmatullahi wabarakatuh. Masa Neda Berlian, Madrasah Masa Depan. Halo sahabat Masa Neda. Selamat datang kembali di podcast Sang Juara. Podcast yang menghadirkan kisah inspiratif dari para guru dan siswa-siswi berprestasi di MTSN 2 Blitar. Nah, Sobat Masa Neda, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari siswi kelas 9G yang membuktikan bahwasanya langkah sederhana mampu membawa kita menuju prestasi yang luar biasa. Sudah hadir bersama kita Alia Krisda Bismillahirrahmanirrahim, siswi dari kelas 9G MTSN 2 Blitar. Halo Alia, apa kabar? Alhamdulillah, baik banget. Baik, Kak Alia, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kakak berhasil mendapatkan juara 1 se-Jawa Timur dalam lomba English News Anchor BSJC JL di Malang ya? Wah, luar biasa sekali ya sahabat Masa Neda. Boleh nih untuk Alia diceritakan seperti apa sih lomba yang kakak ikuti? Jadi lomba English News Anchor itu ketika kalian disuruh untuk menjadi presenter untuk menyampaikan berita dalam bahasa Inggris, tetapi memperhatikan pronunciation, intonasi, ekspresi wajah, dan juga kepercayaan diri. Jadi tidak hanya fokus pada satu aspek ya kak ya? Baik, kenapa kakak tertarik mengikuti lomba tersebut? Saya tertarik karena saya suka sekali mencoba hal baru dan saya sebelum itu belum pernah mengikuti lomba bahasa Inggris. Jadi baru pertama kali ya kak terjun ke dalam lomba bahasa Inggris? Baik. Terus menjadi news anchor kan itu tidak hanya perlu mahir bahasa Inggris juga ya kak ya, harus pede untuk tampil di depan umum. Itu persiapan kakak itu gimana sih? Persiapannya itu dengan berlatih berulang kali dan memperhatikan cara pengucapan, intonasi, ekspresi wajah, dan juga kepercayaan diri kak. Jadi tidak hanya satu kali latihan terus jadi gitu ya kak ya. Baik, bagaimana kakak melatih cara pengucapan, intonasi, ekspresi, sama kepercayaan diri biar tampil maksimal? Untuk pronunciation dan juga intonasi, saya mempelajarinya melalui membaca dan juga mendengarkan lewat sosial media dan juga internet. Dan untuk ekspresi wajah dan juga kepercayaan diri, saya berlatih berulang kali layaknya seorang news anchor dengan bimbingan Ibu Mahadani dan juga Bapak Jo. Berarti langsung dapat bimbingan nih ya kak dari Bapak Ibu Guru MTS? Betul. Baik. Terus kita kan biasanya merasa gugup nih kak ya sebelum tampil. Itu gimana sih cara Kak Alia mengatasi gugup biar tampilnya itu bisa maksimal? Jadi agar penampilan kalian itu maksimal, kalian itu fokus untuk menampilkan yang terbaik, bukan fokus kepada hasilnya. Baik, kan setelah melewati banyaknya perjuangan dan proses panjang serta persaingan yang tentu tidak mudah ya kak karena se-Jawa Timur, bagaimana perasaan kakak ketika mendengar bahwasanya nama kakak itu berhasil mendapatkan juara 1 se-Jawa Timur? Perasaannya itu campur aduk antara senang, bersyukur, alhamdulillah, dan juga minder karena banyak sekali peserta lain yang kemampuannya itu luar biasa bagus. Jadi awalnya pesimis sama kemampuan sendiri ya kak ya? Baik, terus menurut Kak Alia kunci utama menjadi juara 1 itu gimana sih? Kunci utamanya itu kalian harus berani untuk mengambil resiko dan juga berani untuk menghadapi kesulitan yang akan datang. Baik, berarti kita harus terus berani dan terus melangkah gitu ya kak, tanpa tahu kedepannya itu kayak gimana, harus yakin aja gitu ya? Baik, terus selain juara 1 English News Anchor, Kak Alia juga berhasil meraih medali perak teman-teman dalam bidang OSM Bahasa Inggris tingkat SMP MTS se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh pihak Pateron Indonesia. Terus yang buat kakak tertarik mengikuti lomba OSM itu apa sih? Yang membuat saya tertarik adalah saya ingin menguasai bidang bahasa Inggris tidak hanya dengan tampil atau perform, tapi juga melalui materinya, begitu. Jadi kakak ingin pelajari secara detail materinya juga ya? Baik. Terus persiapan kakak sebelum mengikuti kompetisi OSM gimana tuh? Persiapan saya itu dengan mengulang kembali, mereview materi-materi SMP MTS Bahasa Inggris secara mandiri. Jadi secara otodidak nih ya kak ya? Luar biasa sekali sahabat Masa Neda. Terus kan OSM ini kan diikuti banyak peserta nih ya kak, bahkan sampai ribuan ya. Itu persaingannya gimana sih kak? Jadi pada babak penyisian itu terdapat sekitar 4 ribuan peserta dan kemudian diambil 100 pada setiap mata pelajaran untuk babak finalnya. Jadi kakak ini termasuk dari salah satu 100 yang lolos ke babak final ya. Luar biasa sekali ya sahabat Masa Neda. Setelah itu perasaan kakak ketika berhasil mendapatkan medali perak itu gimana? Perasaannya itu senang banget, bersyukur, alhamdulillah bisa dapat medali perak ya, walaupun bukan juara 1. Iya baik. Tapi jadi motivasi untuk terus berkembang. Jadi terus maju gitu ya kak, tanpa memedulikan dapat juara atau tidak. Iya. Bagus sekali ya. Tapi kali ya, banyak nih di luar sana tuh siswa-siswi yang berpikiran bahwasanya mahir bahasa Inggris itu harus les mahal. Tapi setelah mendengar cerita Kak Alia tadi,
sepertinya ada cara sederhana nih untuk mahir bahasa Inggris. Boleh diceritakan kepada sahabat Mas Saneda? Jadi Sobat Matsaneda, dalam bahasa Inggris itu kalian tidak perlu dengan les privat yang mahal. Kalian bisa mulai dari hal-hal kecil seperti suatu kebiasaan. Saya sendiri memiliki kebiasaan mendengarkan musik dan juga menonton film dari luar negeri. Ketika saya kecil, saya belajar melalui ilustrasi visual yang di bagian bawahnya tertera bahasa Inggris dan di belakangnya terdapat terjemahan bahasa Indonesia. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris itu, kalian harus mengasah 4 aspek. Yang pertama adalah reading atau membaca, yang kedua adalah writing atau menulis, yang ketiga adalah listening atau mendengar, dan yang keempat adalah speaking atau berbicara. Jadi nggak cuma satu aspek ya yang menjadi dasar bahasa Inggris. Baik, terus dalam mengikuti berbagai kompetisi ini tentu ada banyak tantangan yang tidak mudah. Bagi kalian tantangan terbesar mengikuti kompetisi itu apa sih? Tantangan terbesar saya itu ragu dengan kemampuan diri sendiri dan tidak percaya diri. Jadi pesimis ya, itu Iya, gimana, ini gimana, baik. Terus bagaimana cara kakak mengatasi hal tersebut? Cara mengatasinya itu dengan cara kalian berani untuk berbuat dan tidak takut untuk menghadapi kesulitan yang akan datang. Berarti terus belajar, terus berusaha, terus maju gitu ya kak, tanpa ragu apapun. Iya. Baik, ini yang terakhir nih kak Lia, berikan satu pesan untuk siswa-siswi Mas Saneda yang baru mulai berprestasi. Jadi untuk para sobat Matsaneda yang mulai berprestasi, kalian jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena terkadang kesulitan itu bukan datang saat proses, tapi ketika kalian memulai sesuatu. Baik, luar biasa sekali ya sahabat Mas Saneda, cerita inspiratif dari Kak Alia yang bermula dari kesadaran kebiasaan sederhana yang mampu membawa kita menuju prestasi yang luar biasa. Sahabat Mas Saneda, dari Alia kita belajar bahwasanya prestasi itu tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Langkah sederhana pun bisa memulai untuk menjadi prestasi yang luar biasa. Terus dari mendengarkan lagu dan menonton film, Kak Alia berhasil membangun kemampuan bahasa Inggris secara mahir dan mendapatkan juara 1 English News Anchor dan medali perak OSM se-Jawa Timur. Jadi, sahabat Mas Saneda, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk gagal. Karena bisa saja langkah yang kita ambil hari ini adalah langkah yang terbaik untuk kedepannya. Saya, Nisa Alifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sang Juara berikutnya. Mas Saneda Berlian, Madrasah Masa Depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.